Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifia Ramadina, mahasiswa akuntansi S1 UPN Veteran Jakarta, dengan NIM 1710112032 dari kelas metodologi penelitian akuntansi lokal D. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan usulan penelitian yang saya lakukan terkait pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan corporate social responsibility disclosure terhadap nilai perusahaan. Adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Dalam penelitian ini saya memakai 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel X1 saya yaitu kepemilikan manajerial, X2-nya kepemilikan institusional, dan X3-nya yaitu corporate social responsibility disclosure, sedangkan variabel Y-nya yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya langsung saja yang pertama saya akan membahas terkait latar belakang penelitian. Persaingan bisnis yang ketat antara perusahaan dalam kondisi perekonomian saat ini mendorong berbagai perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang didirikannya. Perusahaan-perusahaan ini dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, di mana tujuan dari pendirian suatu perusahaan yaitu yang pertama, perusahaan pasti ingin memaksimalkan laba perusahaannya. Yang kedua, untuk memakmurkan para pemilik perusahaan atau pemilik saham. Dan yang ketiga, untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari harga saham perusahaan tersebut. Dengan terpenuhinya value for money suatu perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dari perusahaan tersebut berjalan dengan baik sehingga akan tercapai tujuan dari perusahaannya, yaitu nilai perusahaan di mata stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait variabel dependen saya, yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan ialah suatu hal yang penting sekali bagi perusahaan, dikarenakan nilai tersebut mampu merefleksikan kinerja keseluruhan perusahaan sehingga mampu mempengaruhi pandangan investor akan perusahaan. Nilai perusahaan tercermin pada harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan karena nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham. Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan, akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang sering kita sebut agency problem. Permasalahan ini dapat diminimumkan dengan suatu pengawasan yang dimana pengawasan ini akan muncul biaya keagenan. Menurut Haruman 2008, biaya keagenan ini dapat dikurangi dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan terkait variabel X1 saya, yaitu kepemilikan manajerial. Manajer perusahaan cenderung mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer hanya memfokuskan diri pada proyek dan investasi yang akan memberikan laba besar dalam jangka waktu yang pendek, daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang. Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Dengan adanya peningkatan kepemilikan saham tersebut, tindakan yang menguntungkan pribadi manajer dapat dicegah, sehingga dapat menyatukan kepentingan antara agen dan prinsipal. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen akan sejajarkan posisinya dengan para pemegang saham, sehingga manajemen akan termotivasi untuk mengambil keputusan-keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait variabel X2 saya, yaitu kepemilikan institusional. Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga resmi. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusi mampu mengontrol dan mengarahkan manajer dalam pembuatan kebijakan dan keputusan perusahaan. Yang terakhir, saya akan membahas terkait variabel X3 saya, yaitu Corporate Social Responsibility Disclosure. CSR juga merupakan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep Good Corporate Governance. Pada prinsipnya, pengungkapan ini antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholdernya sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholders demi keberlangsungan hidup jangka panjang perusahaan tersebut. Karena dalam pengoperasian perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama, tujuannya untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir itu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat penelitian untuk peneliti sendiri. Manfaatnya yaitu dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Yang kedua, manfaatnya itu untuk masyarakat. Untuk masyarakat sendiri manfaatnya itu yaitu memberikan ruang sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak yang harus diperolehnya. Dan yang ketiga, manfaat untuk perusahaan dan investor atau calon investor. Penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan agar peminat investor lebih banyak lagi. Untuk investor dan calon investor sendiri itu diharapkan dapat memberikan gambaran pembuatan keputusan investasi. Dan yang terakhir, manfaatnya itu untuk akademisi dan peneliti selanjutnya. Saya berharap penelitian ini berguna untuk memberikan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.